Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa dengan saya Opik Neo, tim Nasib Neo Sautu Nada. Oke, di sini pada vlog kali ini saya akan memberikan trik bagaimana perform di atas panggung tanpa grogi. Sebenarnya juga kadang-kadang grogi sih, tergantung medan ya. Kalau yang nonton itu misalnya pejabat, saya suka grogi sih memang. Tapi kalau yang nonton, tapi pada umumnya kalau sudah di atas panggung itu sudah oke ya. Ada beberapa trik ya, bagaimana caranya kita tidak canggung, tidak grogi, tidak nervous di atas panggung. Yang pertama, kita harus menguasai materi, ya, materi lagu tentunya ya. Lagu jangan sampai kita nggak hafal ya, atau paling tidak meskipun kita harus baca, kita tahu gitu ya, nadanya harus pas dan seterusnya. Materi kita kuasain sehingga ketika kita di atas panggung kita nggak ngerasa nervous karena kita sudah menguasai materi. Sebenarnya berlaku juga sih untuk yang lain seperti MC, seperti ceramah. Orang ceramah kalau nggak tahu materinya bingung. Next, setelah menguasai materi, seperti yang saya sampaikan, semua juga kalau bisa menguasai materi, siapapun dia, profesinya apapun, guru pun demikian ya. Ketika dia menguasai materi, seandainya dia mengajar bahasa Arab, dia udah tahu, paham apa yang akan diajarkan, maka dia tidak akan nervous, tidak grogi, dan lancar. Begitu juga ketika nyanyi. Ketika kita menguasai materi, tentu kita akan lancar dalam membawakan sebuah lagu dan akan menjadikan berkesan tentunya bagi para penonton. Yang kedua adalah menguasai area ya, atau lapangan atau tempat atau medan ya. Maaf ya, agak belepotan. Maksudnya apa? Jadi kita harus paham di situ komunitas orang apa, misalnya kalau orang Sunda itu karakternya seperti apa, orang Jawa, orang Lampung, karena kita lagi di Lampung nih, ngomongin Lampung ya, atau orang Padang dan seterusnya. Kita mesti menguasai medan ya, dan kita harus humble di depan mereka. Jangan sampai kita ngerasa terlihat orang sombong, jangan sampai kita terlihat orang sombong gitu ya. Kita harus humble dengan mereka, kemudian kita harus menguasai medan ya. Tentunya kita harus paham, termasuk masuk dalam kategori menguasai medan adalah kita mengerti panggung gitu ya. Panggung itu luasnya berapa kali berapa, dan kita sehingga ketika kita perform kita nggak sampai mati gaya karena ada panggung itu luasnya berapa, kita harus paham. 3, nada itu penting, jangan sampai kita fales ya. Mungkin ini masuk ke dalam sub dari menguasai materi ya. Jangan sampai fals kita bernyanyi. Kita harus menguasai nada 100%. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai meraba-raba. Itu bahaya banget ya. Lagi nyanyi, oke, kita baca nggak apa-apa nih, misalnya karena nggak hafal, karena kita harus bawakan puluhan lagu misalnya ya. Tapi kita harus paham nada benar-benar 100%. Jangan sampai udah mau baca, nadanya masih bingung gitu. Itu salah. Itu fatal sekali ya. Jangan sampai terjadi ya teman-teman. 3, nada ya. Kemudian yang keempat, saya mikir dulu ya kenapa ya. Ini termasuk yang tidak menguasai materi dalam menyampaikan materi. Oke. Yang pertama tadi menguasai materi, yang kedua menguasai medan, ketiga menguasai nada, kategori masuk dalam kategori materi ya tadi, nada, kemudian lagu. Selanjutnya kita juga harus yang keempat, kita harus memahami keadaan gitu ya. Nah gini, ketika bernyanyi kelihatan misalnya penonton itu jenuh, nah maka kita harus bisa ambil alih bagaimana caranya menghidupkan suasana sehingga ketika perform ketika mereka jenuh, kita harus cari lagu yang bisa menghidupkan suasana. Jangan sampai justru malah kita bawakan lagu yang buat mereka makin jenuh ya. Itu harus paham ya. Kita harus lihat keadaan juga nih, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita harus memahami waktu. Nah ini penting. Kenapa? Jangan sampai ketika kita perform baru setengah lagu diberhentikan. Kenapa? Azan. Nah itu kesalahan kita. Mestinya kita paham ini udah jam berapa nih, sekitar misalnya sudah menjelang zuhur, sekitar 5 menit lagi zuhur. Jangan sampai 5 menit zuhur, kalau bisa 10 menit sebelum zuhur kita udah break, 10 menit sebelum asar sudah break ya. Jadi nggak sampai ketumbur sama waktu sholat. Karena kita seorang muslim yang baik tentunya ya, apalagi kita munsyid, nggak boleh dong nabrak sama jadwal sholat, apalagi masjidnya dekat. Jauh pun nggak boleh seperti itu ya, misalnya jauh
Satu yang paling dihindari bagi seorang muslim adalah jangan sampai kita break hanya untuk dengerin azan doang, ya. Kemudian setelah azan selesai kita nyanyi lagi, hindari, karena kita di sini sedang berdakwah. Kalau kita sedang berdakwah maka berhenti, ajak para penonton, setidaknya para undangan, mengingatkan mereka bahwasanya sudah masuk waktu sholat, kami akan break untuk sholat, kemudian makan siang, dan kita ingatkan kepada para undangan jangan lupa sholat, seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.